Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 hingga 40. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 hingga 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan disiksa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan bukakan hati kami, setiap jemaat di sini. Supaya hati siap untuk mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus urapi kami dan menyentuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk saudara-saudari yang di dalam Kristus. Halo, saya adalah Raven Hall. Kalau kamu tidak kenal saya, Pati Cina. Tapi datang sini untuk mau belajar bahasa lagi. Kalau lama tidak khotbah dalam bahasa. Jadi hari ini semua mau perlu iman untuk tengah khotbah saya. Bolehkah? Saya bersyukur kalau diberi kesempatan untuk berkhotbah di House of Prayer. Wah, macam lama saya tidak khotbah sini kan. Alright, jadi syukur. Karena sebelah kiri kanan kamu, hari ini mesti ada iman hari ini. Hari ini mesti ada iman. Haleluya, cikgu di sana, cikgu. Cikgu boleh jangan ketawa saya. Saya mau minta belajar sudah. Jadi hari ini kita telah banyak belajar tentang iman kan? Ya, beberapa minggu ini kita telah belajar iman. Apa itu iman? Tanpa iman kita tidak dapat mengenangkan hati Tuhan. Dia tanpa iman, setiap orang datang kepada Tuhan mesti percaya ada Tuhan. Ya kan? Ya, perlu dapat dapat disenangkan oleh Tuhan. Jadi kita belajar di mana apakah itu iman, tengah khotbah mau iman, datang kepada Tuhan untuk berdoa perlu iman kan. Jadi kita pun belajar tentang minggu lalu, iman juga menolong kita membuat pilihan, ya kan? Kita membuat pilihan yang betul, yang menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Jadi hari ini kita mau belajar lagi untuk belajar iman yang berkemenangan. Wah, maksudnya iman yang menang lah kan? Ya kan? Jadi kalau diberi pilihan, ya kalau pilihlah. Ada buka ke saya. Oh, sorry ya. Oke. Kalau diberi pilihan, kamu mau menang atau mau kalah? Kamu choose kah? Want to choose setelah saudari sebelah kiri kanan kamu. Coba choose dengan mereka. Coba choose. Ada siapa yang menang? Menang, ketawa. Kalah, nangis. Sedih kah? Wah, tidak bahas saya mau menang. Main lagi. Ya kah? Begitu. Jadi kita pun tahu setiap
setiap individu kita, kita memang secara normal lah kan, kita akan mau menang makan. Kamu mau menang atau mau kalah? Ada siapa yang mau, saya mau kalah sajalah. Saya rendahkan diri. Jangan, saya tidak mau menang. Ya kah, begitu kah? Kadang-kadang itu lebih susah kan? Jadi kalau kita diberi pilihan yang beriman sebagai orang Kristen, kita perlu ada iman yang berkemenangan. Ya makan? Amen makan? Amen. Jadi pada perlu ini kan, saya telah pergi minggu lalu lah, kemarin saja kan, kita punya sekolah visi rendah ada itu apa nih ya, sport day, sukan tahunan mereka. Jadi Rum sama Wati pada di sana kan, jadi wah kalau kamu pernah pergi sukan tahunan, kamu tahu wah semua kanak-kanak, ada kanak-kanak yang tidak pernah menang kan, mereka memenangkan. Benar kan? Mereka lari, lupa wah lari, tapi jatuh. Lari lagi. Kenapa? Karena mau menang. Ya kan? Jadi saya bersyukurlah. Anak saya walaupun pendek tapi boleh dapat nombor yang ketiga kan macam. Masih boleh lah kan. Lebih baik daripada papak dia lah. Dia walaupun pendek boleh lari lah. Tapi papak dia gemuk tak boleh lari sudah. Nanti mau berjalan untuk Yesus mungkin sampai setengah jalan mau panggil Grab sudah. Jadi memang mereka memenangkan. Jadi saya kagum terhadap itu semangat sukan mereka. Karena kalau kamu ada di sana kan macam kadang-kadang Rema sama dia di sana kamu tahu kan, itu pasukan kuning hebat loh. Menang semua. Kadang-kadang bukan menang dekat-dekat loh. Ada yang menang jauh sangat loh. Wah, jauh lagi ya. Sudah menang sudah. Itu yang belakang itu kasihan. Belakang. Tapi masih mau berjalan. Mau sampai akhir. Mau habiskan itu pertandingan. Itu semangat. Hebat. Sekarang inilah semangat yang hebat. Ada kadang-kadang yang jatuh. Tapi bangun lagi terus jalan lagi. Walaupun dia bertambah dia leading lah kan, leading adalah apa sudah? Leading. Memimpin kan leading tapi jatuh, kalau sudah tapi masih mau kerja lagi. Jadi ada yang lucu sedikit, dia jalan. Dia salah belok sudah. Salah sudah. Sini kah? Belok lagi. Dia salah jalan sudah. Jadi kadang-kadang dia lupa sudah tapi masih mau. Apa itu? Semangat mau menang. Ya, jadi hari ini saya tak tahu di dalam jalan sebagai orang Kristen, kamu mau menang atau mau kalah? Menang. Betul kah? Kadang-kadang karena kalau kita baca buku Ibrani, orang Kristen pada masa itu mereka kata, mau jadi Kristen ini susah banyak. Mau jadi Kristen banyak kesusahan, banyak penderitaan. Ada orang akan ejek kamu, ada orang akan menolak kamu. Mau jadi Kristen ini bukan senang. Saya tidak mau main sudah. Saya surrender. Aku kalah sajalah. Saya mau balik kepada agama yang dulu. Saya mau balik kepada agama Yahudi. Saya itu lebih senang. Ini Kristen memang bagus, tapi susah. Susah mau jadi pemenang. Biasa aku kalah sajalah. Jadi itu yang berlaku kepada mereka. Itulah sebab buku Ibrani ini dia terus menuliskan supaya orang Kristen pada masa itu supaya jangan aku kalah. Karena sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita akan kalah. Kakak akan jatuh. Tapi di mana jatuh kita bangun lagi. Terus kerja lagi. Kita tidak takut kalah. Tapi apa yang kita takut ialah aku kalah, ya kah? Mengaku kalah. Surrender. Tidak main sudah. Saya menolak balik sudah. Di hari ini, kita sebagai Kristen, orang Kristen, mari kita belajar. Jangan aku kalah. Jangan mengaku kalah. Ya kah? Jangan mengaku kalah. Jangan takut kalah. Amen. Kasih kau tak sebelah kiri kanan. Jangan takut kalah, tapi jangan juga mengaku kalah. Haleluya. Oke kah? Boleh bahkan? Saya belum aku kalah. Start saja, belum. Hari ini mau kasih tahu. Ini memang susah. Karena kalau kita terus lihat
bentikan di sebelah sini, apa yang diperlukan untuk mempunyai satu iman yang berkemenangan, kita harus ada iman yang dicerminkan melalui kepercayaan. Jadi kalau kita baca petikan ini, kita akan tahu penulis Ibrani ini, dia sudah sampai ke petikan ini yang bahagian terakhir sudah. Kalau kamu masih ingat dalam series Kopa kita tentang iman ini, dia banyak menceritakan tokoh-tokoh iman seperti siapa nih? Nula, Abraham Inok kan? Ape kan? Habel, bukan Ape. sorry. Abel makan, okay. Habel, bukan Ape. Ape yang nenek Ape kan ya, tatuk kan? Oke. Siapa lagi? Musa kan? Banyak yang kita ceritakan. Orang Israel, bagaimana mereka melalui Laut Merah. Bagaimana mereka masuk perjanjian, tanah perjanjian. Ya, banyak tokoh-tokoh iman yang beriman ini. Di dalam perjanjian lama. Sekarang dia datang ke akhir sudah. Dia kata, wah, apa lagi ya? Harus saya sebut lagi. Kalau dia kata, sebut saya akan sebut semua ini ya, satu demi satu. Ambil masa. Saya tak boleh cerita sampai akhir. Jadi dia sebagai macam kita kata mesin kan sudah. Dia sudah kerja masa sudah. Dia cepat-cepat kasih dia. Satu kali dia memberi kesimpulan. Dia memberi satu huraian. Satu huraian yang ringkas. Bahwa ada banyak lagi. Tapi saya tidak cukup masa untuk menghuraikan satu demi satu. Tapi masih mau cakap sikit. Jadi dia teruskan. Jadi mau cepat-cepat punya hari ini. Okey kah? Okey. Jadi mari kita baca ayat 32 sampai ayat 34. Okey makan? Boleh tolong saya? Okey ya. Okey, mari kita baca sama-sama. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Saul, dan Samuel. para nabi yang kerana iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Wow, jadi di sini kita banyak, satu kali dia cepat kasih, apakah iman? Apa yang harus kita belajar? Itu kita lihat semua ini, walaupun tidak cukup masa, tapi kamu lihat semua ini. Tokoh-tokoh iman lagi, dia kata ada Gideon lah, Balak lah, Simson kan? Simson makan? Bukan Samsung lah, Simson lah, Simson lah, Yefta, semua ini, tahu semua ini. Mereka mengalami satu iman yang telah, di mana mereka mampu mengatasi kesukaran mereka. Jadi dia, kalau kita baca, saya sangat cepat kerana ini banyak cakap lah. Saya cuba ringkaskan lah. Di mana dia kata bagaimana orang ini, mereka mengatasi, ya kan? Mengatasi kan? Tiada. Next slide. Di sini bagaimana mereka mengatasi kesukaran mereka. Di sini ada 6 nama. Kamu semua tahu nama mereka makan? Mereka di sini ada 4 nama hakim. Siapa tu? Ada nama hakim kah? Gideon, Barak, apa? Simson, Samson kan? Samson, ya, dan Ira. Mereka adalah hakim-hakim. Ya, mereka adalah orang hakim-hakim. Dan diterusnya seorang raja. Raja yang terhebat. Terhebat ya? Paling hebat. Di Israel itu Daud. Dan seterusnya dia kata siapa lagi? Samuel adalah hakim yang terakhir. Dia yang mengurapi raja. Dan seterusnya dia juga menjadi nabi. Ya kan? Dianggap nabi. Jadi dia menjadi satu pengantara. Dia adalah hakim juga. Tapi dia juga nabi. Tapi dia ambil ni 6 nama ini. Tapi seterusnya ada lagi. Nabi. Bagaimana mereka mengatasi kesukaran mereka. Jadi dia kata, bagaimana mereka. Jadi kamu nampak dia ada
dia senaraikan semua ini. Apa yang mereka buat? Bagaimana mengatasi? Jadi dia ada kumpulan-kumpulan. Macam satu kumpulan. Macam mesin gun lah. Tutut. Kamu tengok kalau kamu boleh baca, maksudnya bagaimana mengatasi? Orang ini, mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran dan memboleh apa yang dijanjikan. Jadi dia menutup mulut-mulut singa-singa dan memandangkan api yang dahsyat dan mereka luput daripada mata pedang. Jadi dia ada macam mesin gun, dia ada cara dia tuliskan. Bolehkah? Okey slow ya. Pelan-pelan Jadi di sini kata mereka telah mengatasi kesukaran mereka. Jadi dan juga mengatasi bahaya di mana ada singa, ada api, ada pedang. Okey? Jadi okey. Jadi di sini kita lihat bagaimana iman mereka mengatasi kesukaran. Jadi dia kata mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi kita lihat di sini dia telah memberi nama-nama hakim ini. Adakah mereka ada kesukaran? Adakah kita rasa ini tokoh-tokoh iman senang mereka. Mereka menang, Tuhan berserta dengan mereka Jadi mereka pergi lawan terus menang punya. Sap-sap sui lah kan orang Cina kata. Senang sajalah. Just a piece of cake kan. Sehelai seketul kek saja Macam makan kek saja. Senang kah? Begitu kah? Jadi kita lihat satu demi satu. Kalau kamu tahu itu cerita sangat pendeknya. Gideon. Apakah Tuhan dalam memanggil dia dan dia telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi senang ya? Bukan senang Kerana kalau kamu tahu itu ceritakan masa dia dipanggil untuk melawan dia, menjadi hakim untuk melawan musuh-musuh mereka. Jadi dia ada 32,000 askar dia. Ya kan? Orang dia. Tapi Tuhan kata, terlalu ramai sudah, terlalu ramai. Dan ini kamu akan jadi sombong. Jadi kurangkan. Jadi kurangkan ke berapa? Kekurangan ke 10,000. Dan 10,000 Tuhan kata, masih ramai. Jadi kurangkan, pergi tepi sungai, minum air. Orang yang itu minum. Itu kamu tahu kan, itu ceritakan? Itu seperti menghirupkah? Menghirup. Tak tahu macam mana Menghirup itu mereka dipilih dan tinggal berapa? 300. Lawan berapa? 12,000. Boleh lawan enggak? Mereka satu kaki kamu sudah mati sudah kan? Mereka satu orang buang satu batu kamu sudah mati sudah. 300 lawan 12,000. Boleh lawan enggak? Tidak, tapi Gideon ini bukan main. Dia percaya kepada Tuhan. Kamu tahu cerita lah kan? Di mana dia, Tuhan beri dia mimpi, dia tengah satu mimpi, di mana dan dia dikuatkan iman dia bawa 300 orang dia, bawa apa? Bawa itu obor, bawa itu payung enggak? Buyung enggak? Itu tempika. Buyung, bukan payung. Buyung. Itu Buyung. Tempayan. Tempayan air. Itu isi air punya itu kan? Buyung makan? Buyung. Buyung. Wah dia bercakap piak. Nanti nanti dia tiupkan itu sangkakala. Trumpet. Wah mengejut mereka semua. Jadi siapa sudah datang lawan? Gideon sudah datang. Jadi mereka terkejut dan di tengah itu Gideon dah menangi. 300 orang. Menangi 12,000. Okey makan? Setelah siapa? Barak. Kamu tahu siapa Barak kah? Barak ini macam kuat tapi hati dia lembut. Apabila Tuhan suruh dia pergi lawan musuh, dia kata, saya takut nih. Saya perlu itu napi perempuan. Ya kah? Deborah ya bawa saya. Sertai saya. Lalu saya ada itu semangat. Ada support. Saya baru pergi melawan. Kita ingat begitu lah kan? Tapi Barak ini, adakah dia ada iman enggak? Ada senang enggak? Bukan senang. Apa yang dia lawan ini? Dia lebih banyak orang lah. Jadi Tuhan izinkan bawa 10,000 askar dia. Tapi dia lawan berapa orang? Itu raja, ada berapa? 900 kereta besi. Kamu tahu apa itu kereta besi enggak?
Kereta besi adalah seperti sekarang punya itu apa tu? Tank ah. Kereta kebal. Kereta Kebal. kebal. Wah, satu boleh menang banyak orang sudah. Kerana mereka tiada kereta. Mereka hanya jalan kaki. Yang lain mereka kutaka binatang saja. Tapi kereta besi, song langkah. Semua habis. Ya kan? Susah. Tak boleh lawan. Tapi para ini. Tengah kekuatan diberi Tuhan, dia menangi. Yeftah kah? Seterusnya nama apa sudah? Yeftah. Yeftah makan? Yeftah. Kamu tahu Yeftah, dia tahu banyak. Tapi kita tahu itu dia sangat hebat. Dia menang. Lepas dia buat satu janji. Siapa yang cembah saya dulu. Lalu saya akan mensembahkan kepada Tuhan. Jadi dia mensembahkan anak dia. Ya. Tapi kita lihat kesukaran dia, cabaran dia. Bukan main juga. Dia bagaimana? Dia telah menakluki orang Amonnya. 20 kota. Wah, satu kota pun susah. Kamu bayangkan. Dan menangi 20 kota. Wah, susah kah? Susah. Tapi tiap-tiap hakim-hakim ini, tiap-tiap orang ini, mereka adalah apa? Mengatasi apa? Kesukaran mereka. Mengatasi segala, bukan saja begitu. Ada yang mereka macam mana iman yang menang itu mereka mengatasi bahaya. Di mana ada orang yang apa? Menghadapi singa kah, dan juga api kah, dan juga pedang. Jadi kalau kita baca Alkitab, mungkin kamu boleh fikir siapa? Mungkin kamu fikir siapa yang menangi singa kah? Siapa yang hebat lawan singa? Bukan talian singa wah. Itu singa yang betul. Yang makan orang itu. Di Alkitab siapa yang boleh menangi singa? Mungkin kita fikir Simpson. Kuat makan? Kita fikir Daud. Tapi nabi-nabi kita berfikir siapa? Siapa yang nabi-nabi yang di mana di sini kata apa? Mulut singa telah ditutup. Jadi siapa? Kita fikir Daniel kan? Daniel apa sudah? Nama Daniel lah kan? Daniel, di mana dia beriman kepada Tuhan tapi dia dianiaya, dia dibuang ke itu lubang singa kah? Lubang singa? Lubang singa, tapi Tuhan dah menutup mulut-mulut singa, ya kan? Itulah Daniel. Tapi kawan-kawan dia pun hebat iman dia. Di mana mereka pun tidak menyembah itu apa? Itu berhala. Disuruh oleh raja, tapi mereka tidak hanya menyembah Tuhan saja. Jadi mereka dibuang ke mana? Bukan ke lubang singa, tapi ke apa? Api ya? Fire. Itu api lah. Dibuang ke dalam api. Ya, tapi Tuhan dalam melindungi mereka dari bahaya. Jadi siapa lagi yang target lihat seterusnya. Dia kata siapa yang dilindungi daripada mata petang. Kita tahu siapa lagi? Kita tahu mungkin Daud dia di apa? Kerana dia dicemburu kan oleh Raja Saul. Di mana mereka kata Raja Saul membunuh 1,000. Tapi Daud membunuh 10,000. Bolehkah? Ya kah? Kaksana Okey. Maksudnya Daud hebat daripada dia. Jadi Raja Saul cemburu membunuh dia, ya kan? Tapi Tuhan melindungi Daud. Ya, jadi kita lihat ini adalah iman mereka. Di mana mereka memberi iman yang kuat, di mana Tuhan akan melindungi. Bukan begitu saja. Kita lihat seterusnya dia kata, di mana mereka memperoleh kekuatan dalam kelemahan. Di mana mereka menjadi kuat dalam peperangan. Dan mereka memukul mundur pasukan-pasukan tentera orang asing. Jadi kita di sini siapa? Kita tahu Simpson kan? Simpson dia dulu kuat. Tapi dia telah dikalahkan oleh seorang perempuan yang cantik yang bernama Dibola kah? Bukan. Dalila. Dalila yang cantik. Dan dia telah digunting botak, kehilangan itu kekuatan dia. Dan mata dia dikeluarkan oleh musuh mereka, ya kan? Dikorek, ya kan?
Dia menjadi buta. Jadi masa musuh dia kalau mau main dengan dia, bawa Simpson keluar, kita mau main dengan dia, kamu ejek dia. Oh, jadi dia di itu diam sana dia berdoa. Kamu ingat? Tuhan, kuatkanlah saya sekali lagi. Saya sangat lemah tapi berilah saya sekali kekuatan. Jadi dia diberi kekuatan untuk menolak diang itu sampai itu bangunan semua luntur kah? Luntur dan dia membunuh ramai musuh dia. Lebih daripada yang sebelum itu. Jadi itulah iman dia. Di mana dia dikuatkan kelemahan dia. Dikuatkan. Dan kita melihat siapa dikuatkan lagi, siapa lemah? Daud. Ya kan? Macam mana dia dia memang lemah. Tapi dia telah diberi kekuatan dan diberi keberanian untuk melawan dalam peperangan. Dia lawan dengan Goliat kan? Goliat kah? Goliat. Goliat yang 9 kaki kah? Tinggi ya? Macam sangat tinggi 9 kaki. Macam sangat tinggi. Wah, kuat. Tapi dia kulus, butak kecil. Bawa berapa? Bawa senjata apa? Bawa M60 pergi lawan dengan Goliat kah? Bukan, dia bawa batu. Itu apa? Kamu bawa lastik tu? Satu saya pong, menang. Walaupun lemah tapi dijadi kuat dan memenangi pasukan-pasukan tentara asing. Jadi di sini, wah, oke kah? Kamu masih oke kah? Sudah ngantuk sudah? Sudah tak tahu apa di mana sudahkah saya? Jadi kamu dilihat di sini, semua toko-toko ini ada kesusahan nggak? Senang untuk senang untuk mereka menjadi menang? Susah betul. Tapi kerana iman, firman kata, kerana mereka melalui iman mereka, kerana iman, mereka telah melakukan semua ini, mengatasi kesukaran, mengatasi bahaya, mengatasi kelemahan mereka. Kerana apa? Iman. Di hari ini, sebagai orang Kristen kita, iman kita itu sangat penting untuk memampukan kita mengatasi kesukaran. Dalam pelayanan kita, adakah kita takut kesukaran? Kadang-kadang kita kata, susah lah. Mustahil lah kan? Susah. Susah kah? Datang sembahyang susah kah? Kadang-kadang susah sikit, ya kan? Ya, khususnya ada anak kan? Ada anak, bapak anak susah lah, malas lah, tidak mau datang sembahyang. Kerana anak ini susah mau ulus lah. Ayah susah bah, susah kan? Nanti hujan, ayah mau payung, nanti ada checking. Ayah susah lah, susah kan? Susah kah? Tidak susah? Syukur. Tapi kita syukur. Ada orang yang beriman, kan? Kamu semua yang beriman datang sembahyang. Tidak kira susah kan? Amen. Saya bersyukur kerana tadi saya nampak Julius. Julius di mana? Jalan sudah. Pergi tengok anak sudah. Kamu tahu Julius baru dilahirkan lah. Dia bukan dilahir. Apa tu Istri dia melahirkan seorang anak yang kedua. Baru saja. Kemarin saja. Jadi tadi lupa tanya kepada dia kan. Yang bernama Mason Harmony ya. Okay. Tapi tadi di mana? Millennial. Ada nampak kah? Kalau kamu anak sudah lahir, kamu mau datang sembahyang enggak? Minta cuti lah Tuhan. Oke kan Tuhan? Ya, orang Cina kata Sabtu pula tak boleh keluar rumah makan. Tapi dia, semangat dia. Ya kan? Kamu tanya Rewan Majulus, kalau ada anak kecil, mau melayani Tuhan senang enggak? Susah. Mau jaga anak, kadang-kadang tidak cukup tidur. Mau sediakan khotbah lagi, susah lah. Boleh minta cuti daripada Rewan Samadi enggak? Bolehkah? Boleh kan? Itu sebab Rewan Ho yang khotbah, kamu tahu kah? Kerana Rewan Ho kasihan dia. Tapi Rewan Ho pun ada anak kecil 2 tahun saja, kamu tahu kan? Iya, kita faham. Tapi kadang-kadang
Adakah kerana kesukaran kita tidak mau? Tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau membuat apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita membuat alfa. Senang gak? Susah lah mau cari orang baru. Mau sediakan makanan lagi. Wah iya susah lah ini. Kamu tanya David, memasak setiap minggu lagi. Wah bukan masak satu orang oh. Masak 30 orang, 40 orang, 50 orang. Wih susah nih. Tapi mau buatkah? Kita tidak dikalahkan oleh kesukaran. Kerana kita tahu inilah panggilan Tuhan untuk menginjil. Walaupun susah, kita buat. Kita coba mengatasi. Amen. Kita syukur sekarang. Mudah-mudi sudah start. Belia sudah start. Ya, saya tengah mudah-mudi ada berapa? 30 lebih ya. Ya kah? Kita buat dewasa pun sudah start. Walaupun start mau susah. Tapi semakin start, Tuhan beserta kita akan mengatasi. Ada amin? Amin. Dan kerana kita ada iman, kita bukan saja boleh mengatasi kesukaran, kita boleh mengatasi bahaya, kita boleh mengatasi kelemahan kita. Ya, kita memang lemah. Ya, kita tidak sempurna, tapi dengan kekuatan oleh diberi Tuhan, kita boleh dikuatkan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi baru-baru saja ini saya sangat syukur dengan mendengar berita terkini daripada Kak Enah. Kamu tahu Kak Enah kan? Suami dia beberapa bulan telah kena stroke, ya. Jadi kita syukur. Walaupun kita mau buat operasi kan, itu pembedahan, tapi tidak jadi, ya kan? Tapi Tuhan telah terus memberi mereka kekuatan, memberi suami dia kekuatan kan, bisa boleh makan, boleh duduk sebelum ini. Dan baru-baru ini yang dihantarkan dia itu menunjukkan dia boleh pelan-pelan jalan. Boleh berdiri dengan tukunglah, tapi boleh berjalan sikit-sikit. Ada kelemahan enggak? Ada lemah enggak? Tapi diberi kekuatan. Kita percaya semakin baik setiap hari. Jadi kita mau terus berdoa untuk Kak Enah. Tapi apa yang kita katakan itu kerana ada iman. Kelemahan akan menjadi kekuatan. Kesukaran akan menjadi kesenangan. Kerana ada Tuhan bersertakan dengan kita. Tapi apa yang mesti ada? Iman yang mengatasinya. Iman yang memenangi kesukaran. Kita tidak akan aku kalah. Ya, ada kelemahan. Kadang-kadang kita tidak baik. Tapi kita tidak aku kalah. Kita akan terus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Ada amin? Amin. Tiada soalan sudah. Oke. Katakan kepada sebelah kali. Kita mesti ada iman untuk menang. Dan di sini kita lihat, bukan saja mungkin kamu kata, but Reverend Hall, ini semua ini lelaki-lelaki bah. Ya kan? Baca pada saya adalah di sini. Tapi di sini, dia terus kata ada ibu-ibu punya. Ibu-ibu yang beriman. Ibu-ibu yang ada iman untuk apa? Untuk menambah orang-orang mati dia bangkit dari kematian. Ini lagi hebat. Ini mukjizat yang besar. Dan untuk menjimakan masalah kan. Saya tidak kasih kuis lah. Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu kan tahu. Di Alkitab, siapakah ibu ini? Ibu ini ialah ibu, nama sudah sah. Ialah seorang janda. Janda kah? Di Safat, di Sidon. Di mana dia ada ini Ilia kan? Ilia di mana dia Tuhan sudah pergi Sidon untuk menjumpai seorang janda. Janda kah? Yang dia ada suami lah kan? Iya, kehilangan suami. Dia ada uang. Dia ada pekerjaan. Sampai mau mati sudah. Hampir membunuh diri. Kata Tuhan inilah tebung yang terakhir. Saya makan sudah, saya buat roti canai kah, roti apakah, roti abang kah. Sudah makan, saya mati saja dengan anak saya. Ya kah? Tapi Ilia datang. Dia kata, apa yang kamu datang? Tepung kamu ada, kasih saya. Dan Tuhan dengan mukjizat. Terus ada tepung, lalu ada minyak kan? Iya. Tapi anak ini kemudian tidak tahu apa, sakit dan mati. Tetapi dengan iman, dia datang kepada Ilia. Ilia tolong. Dan Ilia telah menyembuhkan
anak ini yang meninggal. Bangkit dia daripada kematian. Dan seterusnya murid Elia. Siapa tu? Elisa, ya kan? Elisa kan? Elisa telah pergi untuk apa? Oh, ini bukan, ini ialah tadi itu miskin punya. Ini perempuan kaya. Oh, ini hebat. Ini kerana kaya sampai dia ada bilik khas untuk Nabi Elisa yang datang. Dia kata, "Oi Nabi. Oh, setiap kali hamba Tuhan kan, setiap kali kamu datang ke sini untuk khotbah, saya setiap satu bilik untuk kamu saja. Kamu boleh lihat di sana. Gaya." Itulah tauke ABNP yang pertama di Alkitab. Ya, kamu tahu ABNP kan? Ya, apa panggil? ABNP ya? Kamu tahu kan? Tidak tahu. Okay. Alright. Jadi tapi kerana dia sangat kaya, tapi dia tidak ada anak. Jadi Elisa berdoa untuk dia ada anak. Dan betul juga Tuhan dah berkati dia supaya dia ada anak. Tapi satu hari apabila ini anak macam bekerja kan di ladang dia, nanti dia sakit kepala dan dia sakit dan dia terus meninggal. Dan dengan sedih, perempuan kaya ini datang kepada Elisa lagi, minta Elisa yang tolong. Dan Elisa pergi doa untuk anak ini dan anak ini bangkit dari kematian. Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, setiap orang boleh beriman. Kamu boleh lihat mujizat Tuhan apabila kita ada iman. Tapi apa dia terus mau katakan, bukan setiap orang berdoa ada mujizat punya. Bukan setiap kali kita berdoa orang-orang yang meninggal ataupun mati telah dibangkitkan daripada kematian. Adakah? Tidak banyak. Dalam Alkitab hanya 2 saja. Ya kan? Tapi selain itu, dia kata, banyak lagi. Wah, kita boleh terus baca kah? Ayat 35 kan? Bolehkah? Boleh kita baca seterusnya. Tetapi orang-orang lain apa? Membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menggembala di padang gurun dan penggunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Wah, jadi di sini kita lihat, apakah iman yang dikatakan di sini yaitu iman yang mengatasi kesusahan. Mana sudah saya cepat sudah, terlalu cepat sudah. Oke, balik sini. Di sini kita lihat di mana Tuhan kata, ya memang kita beriman ada kemenangan. Tapi kadang-kadang bukan setiap orang mengalami mujizat. Bukan setiap orang akan berdoa atau akan membuat mujizat. Tapi ada orang yang apa? Sengsara. Apa yang mereka harus buat? Mereka harus menahan. Menahan enggak? Menahan kesusahan. Mereka akan menahan penganiayaan. Mereka akan dibuang ke dalam penjara. Di sini kata dia banyak, dia kata mereka akan dibiarkan disiksa, mereka tidak ditangkap ke dalam diejek, didera, dibelenggu, dan dipenjarakan. Ada kerana Kristus, kerana percaya kepada Tuhan, mereka dibuang ke dalam penjara. Mereka harus menahan penganiayaan, ya kah? Ada yang apa lagi? Ada yang lagi bukan hanya menganiayaan, ada yang kehilangan nyawa mereka. Ada yang dilemparkan sampai mati, ada yang digergajikan sampai mati, ada yang mati di apa? Apa tuh? Seterusnya. Ada yang apa? Dibunuh dengan pedang. Wah, tapi orang ini kerana mereka tidak ada iman enggak? Bukan. Sepatutnya mereka mempunyai iman. Itulah sebab mereka boleh menahan. Itulah sebab di Alkitab kita lihat ada nabi-nabi yang dibunuh, dilemparkan, mati. Jadi kalau mengikut tradisi gereja, Nabi Yeremia, kamu tahu Yeremia ini hidup dia cukup sengsara. Kerana dia telah memberikan firman Tuhan, memberi amaran kepada orang Israel supaya mereka bertaubat. Jadi kerana itu kerana
Israel juga dimusnahkan, mereka dipindah ke Mesir. Dan di Mesir menurut tradisi gereja. Kerana dia di sana terus menyuruh mereka bertaubat, jangan pergi Mesir. Dan orang Israel pada masa itu dia suka dia melempar batu, bunuh dia. Dia dimatikan kerana dilempar batu. Dan siapa yang dikajikannya? Menurut tradisi gereja juga, kita tidak boleh dapat di Alkitab lah, tapi tradisi gereja, sejarah gereja di mana Nabi Yesaya, masa dia menghadapi itu raja yang paling jahat, apa nama sudah? Kamu tahu siapa kan itu? Apa sudah? Lupa sudah, kamu tahu ya? Dia raja yang jahat lah, oke? Yang siapa nama sudah tiba-tiba lupa sudah, oke? Tapi dia adalah apa? Dia adalah suruh lagi raja bertaubat dan dia kerana raja ini Nabi Yesaya, dia melalikan diri dan dia tabuk di tahu itu pokok. Dan itu raja begitu marah, dia ngamlah dia, tangkap dia di pokok itu, terus kekajikan pokok itu dan matikan dia di dalam. Dan mengikut tradisi gereja, Nabi Yesaya dimati dikekajikan. Dan siapa yang mati di atas pedang? Nah, di dalam perjanjian baru kita tahu pembaptis Yohanes, ya kan? Kerana dia telah memberi amaran kepada raja pada masa itu radu tidak suka dia, suruh anak dia menari di depan raja, dan raja kata, oh apa yang kamu mau anak? Jadi anak kata, oh saya mau kepala Yohanes Pembaptis. Jadi kerana itu Yohanes Pembaptis telah dimatikan oleh pedang. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini? Kita lihat begitu. Di sini bukan saja ada yang tidak ada yang bukan semua mati, tapi ada yang tidak mati. Adakah mereka lebih baik? Tidak. Akhirnya kadang mereka harus menahan pelalian, yaitu hidup yang pelalian. Mereka harus tabuk memakai itu apa kulit apa? Kulit tomba kah? Mereka mau menggembala dengan berpakaian kulit tomba. Bukan untuk pergi tatikan itu menyanyi Mary has a little lamb, bukan begitu. Kerana mereka mau tabuk supaya tidak ada orang nampak mereka. Mereka mau melalikan diri. Kerana mereka dianiaya, mereka akan ditangkap. Itulah sebab mereka harus apa? Pergi ke sini ke sana. Mereka harus menggembala di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, dalam celah-celah gunung. Wah, ini celah-celah gunung di mana? Celah-celah gunung. Maksudnya ada celah dia tabuk di sana saja. Kenapa? Dia mau menahan supaya dia orang ditangkap oleh orang kerana mereka percaya kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat iman apa yang kita harus di sini itu iman yang melampaui hidup ini. Bagaimana orang ini mereka kalah kah? Tidak. Adakah yang mereka tiada iman? Tidak. Sematanya mereka mempunyai iman yang lebih kuat. Di mana mereka mempunyai iman untuk menahan sengsaraan ini, semua penganiayaan ini. Apa yang menyebabkan mereka mempunyai iman yang begitu? Yaitu iman yang melampaui hidup ini. Maksudnya mereka tidak lihat apa yang di dunia ini. Mereka melihat apa yang di hidup seterusnya. Seperti dikatakan di sini, mereka apa? Mereka walaupun mereka rela, mereka di dalam kesusahan, dalam penganiayaan. Di sini mereka katakan, tetapi orang-orang lain membiarkan diri disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka apa? Memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Maksudnya, ya, mereka berdoa, tapi tiada kebangkitan. Orang yang kesayang masih telah meninggal. Tiada kebangkitan, tiada mukjizat. Tapi apa yang mereka mengharapkan, apa yang mereka percaya adalah kebangkitan yang lebih baik. Yang bukan di dalam hidup ini, tapi adalah yang hidup untuk yang hidup yang kekal. Yang hidup yang di dalam syurga. Di mana mereka mempunyai iman dan mereka percaya kepada hidup yang lebih baik. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita,
Kita lihat, kadang-kadang saya tak tahu kamu, pernahkah kamu fikir, kadang-kadang kenapa saya berdoa macam tidak didengar oleh Tuhan? Mengapa saya berdoa untuk kesembuhan, tapi Tuhan tidak menyembuh saya? Mengapa ada orang berdoa, Tuhan sembuhkan? Atau orang kena stroke, boleh dibangunkan? Tapi saya tidak. Ada orang yang sakit, disembuhkan, tapi saya tidak. Ada orang ada masalah dalam kebutuhan diselesaikan. Tapi kenapa saya tidak? Kenapa harus saya menahan? Tapi kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Alkitab kita melihat ada Ayuka. Tuhan tidak memintakan penyakit mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan, tapi penyakit masih ada. Kita nampak Rasul Paulus. Dia berdoa, dia ada itu duri dalam daging dia. Fresh, thorn in the flesh. Maksudnya dia ada satu, dia berdoa untuk Tuhan, ini penyakit ini macam satu duri yang menyakitkan hati dia. Dia berdoa 3 kali, kenapa masih ada sakit ini? Kenapa sakit? Adakah saya tidak iman kah? Bukan. Tuhan kata bukan kerana dia ada iman. Tapi kerana Tuhan mau menunjukkan karunia yang lebih besar di dalam hidup dia. Jadi Tuhan kata karunia Tuhan yang cukup untuk dia kan? Jadi kita lihat kadang-kadang di dalam hidup ini, adakah kita mempunyai iman yang melampaui hidup ini? Adakah kita melihat sesuatu yang di dalam hidup yang kemudian? Saya tak tahu, kadang-kadang hidup kita rasa kita sebagai kereta yang apa? Kereta yang rosak, yang lama. Kadang-kadang kereta kita inci sudah lama, masa tak boleh. Jadi kamu kadang-kadang bikin, inci, oke, boleh. Boleh hidupkan lagi. Dibangunkan. Syukur. Jalan-jalan lagi. Dilanggar. Mau bikin lagi. Ya. Jadi baru saja ini. Kereta suami istri saya dilanggar. Jadi semua pun ketuk balik. Oke. Syukur boleh ketuk balik. Tapi kereta sudah 15 tahun sudah kan. Sini pun plek pun losak kah. Itu kaset player pun losak sudah. Banyak masalah sudah. Jadi apa yang kita harapkan? Kadang-kadang kita syukurlah. Semua ini akan boleh bikin-bikin lah. Tapi kita tahu kereta berapa lama lagi pun tak boleh lama. Seperti kita ada band-band kan. Kamu tahu kan kita ada satu band kan. Yang sudah hanggang sudah. Yang sudah tunggu harap boleh dibangkitkan. Tapi kadang-kadang tidak. Ya, apa yang kita harap? Ada apa? Ada sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Bukan di hidup ini. Tapi hidup kita ini. Ada sesuatu yang lebih baik. Itu kebangkitan yang lebih baik. Bukan di hidup ini. Ya, dalam hidup ini kita tiada. Tapi dalam hidup yang akan datang, kita akan mengolehi kebangkitan yang lebih baik. Dan juga kita harus ada mempunyai hidup iman yang melampaui dunia ini. Karena Alkitab kata, kita bukan hanya memandang dalam hidup ini. Kita bukan hanya memandang kepada dunia ini saja. Kerana Alkitab kata mereka haruslah melarikan diri ke sana ke sini ke gunung ke mana sudah ke gua-gua lah tapi mereka ini sebagai dunia ini tidak layak bagi mereka. Apa sebab ini? Apa maksud ini? Maksud ini adalah hidup orang semua ini ya, mereka terlalu hebat iman mereka. Mereka telah menahan kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan. Mereka menahan semua ini. Mereka mempunyai satu hidup iman yang melebihi dunia ini, yang memenangi dunia ini. Tengah itu dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menghidupkan satu hidup yang lebih tinggi. Dalam hidup ini, dalam dunia ini, mereka tidak membalas dendam. Walaupun dianiaya, walaupun disiksa, walaupun dijahatkan. Kan? Tapi mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka tidak membalas dendam. Masa mereka dikutuk, mereka memberkati. Walaupun mereka dibenci, mereka terus mengasihi. Walaupun mereka ditolak, dan mereka terus menerima. Kenapa? Karena mereka memberi satu hidup supaya mereka boleh menahan sampai akhir. Itulah iman yang mereka hidup melebihi dunia ini. Jadi di sini kita lihat, apakah yang iman yang kita boleh lihat? Apabila kali ini kamu baca apa yang ditulis oleh
Bishop John kita di dalam muka surat bulletin ya tentang itu persaudaraan penjara Malaysia makan Prison Fellowship Malaysia. Kamu tahu siapa yang memulai Prison Fellowship kah? Prison Fellowship ini ialah persaudaraan penjara, yaitu pelayanan di dalam penjara ini. Dimulai oleh seorang yang bernama Church Colson. Church Colson ini ialah siapa? Church Colson ini dia adalah masa itu dia adalah penasihat untuk Presiden Amerika Nixon. Tapi masa itu Nixon dia ada satu skandal. Skandal kan? Skandal ya apa? Skandal dan dia macam najib begitulah. Jadi dia dimasuk ke penjara dan dia sebagai penasihat dia pun harus dimasuk penjara. Dia menjadi panduan ya. Iya, dia masuk jadi setelah ini ya dia punya gambar. Dia jadi panduan 7 bulan di penjara. Tapi di dalam penjara dia adalah menerima Tuhan. Dia adalah dilahirkan semula lagi. Dia dari seorang yang kaki alak kah? Kaki tangan. Kaki minum alak tu. Oh, kaki arak. Kaki alak kan? Kaki minum. Oleh yang kuat minum lah. Kaki minum. Kaki minum dan kaki lokok. Kaki lokok kah? Orang yang kuat lokok lah. Menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan hidup dia betul-betul diubahi. Dan dengan itu dia apabila dia di penjara dia lihat orang yang di dalam penjara tiada orang melayani mereka, tiada orang melawati mereka. Jadi dia mulai pelayanan ini di dalam penjara. Dalam hidup dia 40 tahun dia telah membuat dalam melayani di penjara ini. Pelayanan penjara ini dan sekarang seluruh dunia 120 lebih negara mempunyai persaudaraan penjara oleh seorang yang pernah masuk penjara. Maksud apa? Maksudnya dia mempunyai iman di mana ya memang dunia ini sudah telah menilai saya sebagai orang yang gagal. Saya seorang bekas panduannya. Bekas panduan. Saya pernah masuk penjara. Saya tiada pengharapan. Tapi dia mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan. Dan dia telah dipakai oleh Tuhan. Hari ini, adakah kita mempunyai hidup yang boleh iman yang melebihi dunia ini? Ya, jadi nanti Walk for Jesus datang support. Tapi dalam hidup kita. Dan dengan ini, kalau kita mempunyai iman yang begitu, akhir sudah. Okay. Last, kita mempunyai satu iman yang tekun. Kita boleh buat pilihan. Kita boleh mempunyai iman yang memenangi. Kerana seterusnya dalam Alkitab ini, dia kata apa? Boleh kita baca sama-sama. Akhirnya dia kata semua ini dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dia kata, orang-orang ini, semua tokoh-tokoh iman ini, ya, mereka mempunyai iman. Walaupun mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka belum lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan telah terjadi. Tapi mereka mempunyai iman tahan sampai akhir. Dan sekarang masa dia sudah sampai. Sekarang mereka telah memberikan kepada apa? Kepada kesaksian. Telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Bagi kita, itu kita sebagai orang yang percaya di dalam perjanjian baru. Supaya tambah kita, orang percaya dalam perjanjian baru. Dan mereka tidak akan dapat sampai kepada kesempurnaan. Maksud apa? Maksudnya, ya memang mereka apa yang mereka diharapkan tidak terjadi. Tapi tidak sempurna. Tapi sekarang, kerana siapa yang datang untuk memberi kesempurnaan? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini, telah menyempurnakan kita. Bukan saja kita orang yang percaya di dalam perjanjian baru, tapi juga bersama dengan orang yang percaya di dalam perjanjian lama ini. Tokoh-tokoh iman yang perjanjian lama, dan Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Supaya kita menjadi sempurna. Jadi kita melihat di dalam salib, Tuhan Yesus
diejek, Tuhan Yesus desak, Tuhan Yesus dimatikan. Wah, tapi Tuhan Yesus tidak membalas dendam. Yesus mengampuni, Yesus mengasihi, dan Yesus telah menjadi satu domba ataupun domba Tuhan yang dalam yang mengampuni, memberi pengampunan untuk dunia ini. Jadi dia menjadi dan juga dia dibangunkan. Jadi dengan Yesus kita akan disempurnakan. Dan kerana Yesus adalah Raja yang memenangi. Jadi hari ini kalau kita mau menang, kita masih mau datang kepada Yesus. Kerana dalam Yesus ada kemenangan. Kalau di sini kata ayat di Ibrani 2:14 ke 15 dia kata, kerana Yesus Yesus telah oleh kematiannya, Yesus telah memusnahkan dia, iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh kerana takutnya kepada maut. Jadi kita lihat Yesus dalam salib, dia memenangi maut, dia memenangi dosa, dia memenangi kejahatan. Dan Yesus adalah Raja yang menang, yang kemenangan di hari ini. Karena kita perlu kemenangan, kita mau menang, kita harus datang kepada Tuhan. Amen, amen. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sedekah hati kita. Mari kita berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah Tuhan yang hari ini berbicara kepada kamu. Mungkin kadang-kadang di antara kami, sekarang tidak ada saudara-saudari yang menghadapi satu kesusahan. Kamu merasa dihalang oleh kesusahan. Kamu rasa kamu tidak boleh memenangi. Tapi hari ini, kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu boleh menang. Kadang-kadang ada orang yang sudah lama berdoa untuk penyembuhan, untuk mujizat berlaku. Kamu berdoa untuk satu penebusan, tapi masih tidak nampak apa-apa. Mungkin hari ini Tuhan mau mencapai kita untuk mempunyai satu iman, untuk menahan sampai akhir, supaya kita akan dikuatkan sekali lagi. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Saya tidak tahu apakah yang respon kamu. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan, berespon kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau menang. Saya tidak mau dikalahkan oleh kesusahan. Saya tidak mau dikalahkan oleh dunia ini. Saya mau mempunyai iman yang memenangi dunia ini. Saya mau mempunyai iman yang mengatasi kesusahan ini, penderitaan ini. Oh Tuhan, tolonglah saya, kuatkanlah saya, supaya saya akan menjadi pemenang. Tuhan, berilah saya kekuatan. Semua berdoa, datang kepada Tuhan. Biar sekarang kita menerima kekuatan. Mungkin karena ada kelemahan, hari ini menjadi kekuatan. Kelemahan akan menjadi kekuatan. Tuhan mau melihat iman kita. Adakah kamu mempunyai iman yang kuat terhadap Tuhan? Hari ini kamu datang kepada Tuhan. Serahkan kelemahan kepada Tuhan. Serahkan kelemahanmu, kegagalanmu kepada Tuhan. Kamu bukan dikalahkan, kamu adalah pemenang. Jangan ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Jangan ditentukan oleh yang dikatakan oleh dunia ini. Walaupun kamu mempunyai masa lalu yang tidak baik, tapi Tuhan akan menukarkan, Tuhan akan menyempurnakan dengan kuasa salib dia di dalam oleh Yesus Kristus. Yesus mempunyai kuasa kebangkitan. Hal ini Tuhan boleh memberi kamu kekuatan. Terima daripada Tuhan. Tuhan, kami datangmu. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita merespon kepada Tuhan dengan laku ini.